Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya singkat saja. Jadi penulis ini lihat barusan beberapa kendaraan itu goncangnya keras. Mengingatkan lagi ya bahwa yang namanya kerasnya suspensi itu tidak hanya terjadi ketika suspensi itu beneran keras. Suspensi itu ada dua. Ada spring, ada damper. Jadi yang namanya suspensi itu biasanya merupakan kombinasi antara per dengan yang bagian menghambat lajunya per. Jadi yang namanya suspensi itu ada pernya, ada remnya, ada shock breaker yang fungsinya adalah untuk mengerem gerakan dari per. Per kalau dibiarkan itu mentul terus, nggak akan berhenti kalau kita ngomong yang teoritisnya. Ya secara realitas karena ada hambatan ya selalu. Hambatan ya secara mekanik walau itu bukan betul-betul shock breaker. Tapi ya biasanya ya nggak akan sampai secara tak terhingga gitu ya. Kalau keras ya mungkin 5 kali, kalau empuk ya mungkin cuma 3 atau 2 kali. Nah setelah itu ada namanya shock breaker. Shock breaker itu ngerem, jadi kalau makin kencang gerakan pernya makin besar hambatannya, karena dalamnya isinya oli. Sifatnya oli itu kalau dipaksa makin kencang makin besar juga hambatannya. Jadi shock breaker itu hambatannya ditentukan oleh kekentalan, juga tentu ukuran lubangnya. Jadi kalau ada yang ribon gitu biasanya merubah lubangnya itu atau merubah kekentalannya. Nah suspensi ini bukan alat yang kalau maksimal, kalau dibuat paling kuat atau paling lemah itu bukan jadi paling bagus. Jadi paling bagusnya suspensi itu adalah kalau pas dari ukuran spring rate-nya, ukuran shock breaker-nya, hambatan shock breaker-nya, juga pas dari matching antara nilai, juga pas antara per dan shock breaker. Jadi nilainya harus matching. Kalau nggak matching ya jadinya akan biasa disebut keras. Jadi yang namanya keras itu nggak selalu terlalu keras ya. Dari kerasnya suspensi itu kadang karena terlalu empuk juga. Jadi yang namanya suspensi itu harus satu, nggak terlalu keras, nggak terlalu empuk. Dua, jarak mainnya juga cukup. Kalau salah satunya nggak terpenuhi, jadi harus ada istilah trade off ya, harus ada yang dikorbankan. Jadi kadang kalau jarak main kurang, orang terpaksa harus pakai yang lebih keras. Juga kalau misalnya pingin nyaman antara sendirian dan boncengan itu ya terpaksa harus coba-coba, terutama untuk spring rate-nya, karena biasanya untuk hambatan shock breaker-nya itu jarang bisa dirubah. Yang bisa dirubah pun ya seringnya bukan pada bagian pergerakan yang dibutuhkan. Jadi yang namanya hambatan itu hanya cocok untuk misalnya kecepatan motor tertentu atau mobil tertentu saja. Jadi kecepatan tertentu saja. Jadi mungkin untuk kecepatan di atas 100 nyaman, di bawah 100 enggak nyaman, atau sebaliknya. Jadi yang namanya setelan itu harus benar-benar disesuaikan dengan kebutuhan ya. dengan pemakaian, dengan gaya pemakaian, dengan jenis kendaraan dan seterusnya.
berat badan juga akan mempengaruhi, karena ya kalau kita lihat rumusnya osilasi, berat itu pengaruh. Jadi kalau berat badan naik 10 kilo ya bakal beda ya setelan suspensi yang dibutuhkan. Kalau spring rate biasanya cuma bisa diubah preloadnya atau dikasih ganjel. Kasarannya cuma bisa dibuat lebih keras lah. Dibuat lebih empuk nggak bisa. Sementara shock breaker lebih bebas, bisa dibuat lebih keras, lebih empuk, bisa dirubah kerasnya yang atas tok misalnya, atau yang bawah tok gitu ya. Bawah maksudnya di kecepatan rendah tok, lebih fleksibel. Teknologinya juga macam-macam, tapi kalau ya yang versi murah nggak usah berharap banyak lah. Tapi intinya ya, yang namanya keras untuk suspensi itu nggak selalu bener karena pernya keras, nggak selalu bener karena shock breakernya keras, tapi terlalu empuk juga bisa. Apalagi kalau soal shock breaker, kalau sampai hambatannya hilang, nah itu bakal terasa keras walau kita buat pernya jadi lebih empuk. Ya sudah, itu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.